mungkin aku memperkenalkan Pak Rudi dulu kali ya untuk teman-teman yang belum tahu Pak Rudi ini siapa sih gitu ya. Jadi aku udah lumayan beberapa bulan ini udah follow Pak Rudi gitu karena aku memang tertarik dengan konten-konten edukasinya. Jadi teman-teman kalau mau baca IG feed-nya Pak Rudi itu aku sangat-sangat rekomen itu karena menurut aku akan menambah wawasan teman-teman juga gitu ya. Jadi aku izin introduce sebentar ya Pak Rudi ya. Bacain profilnya aja nih. Ya. Oke, jadi Pak Rudi ini lulusan Universitas Harumanegara, betul ya Pak ya? Kalau ada salah boleh dikoreksi. Lalu sempat oversight committee di PT Askes selama 1 tahun, lalu pindah menjadi Senior Research and Investment Analyst di Infovesta selama 6 tahun, lalu dari tahun 2012 sampai sekarang ini menjabat sebagai Direktur Panin Asset Management. Ya. Di Askes itu dulu namanya Askes, sekarang namanya BPJS Kesehatan. Jadi dulu saya jadi komite investasi di sana. Nah, waktu saya pindah waktu saya kerja di Panin, itu kan sama-sama di bawah OJK, satu asuransi, satu MI, nggak boleh merangkap. Jadi saya mengundurkan diri dari komite investasi di sana. Oke, berarti sebelum ini Pak Rudi di BPJS lah ya, kalau orang zaman sekarang taunya ya BPJS. Ya, tapi cuma komite ya, bukan karyawan. Komitenya. Komite investasi seperti itu. Oke, baik. Nah, singkat aja tadi profil tentang Pak Rudi gitu ya. Jadi mungkin kita udah bisa langsung mulai aja kali nih Pak ya, karena banyak ada lumayan berita-berita menarik gitu yang belakangan nih muncul di portal-portal berita gitu ya. Mungkin yang lagi rame banget itu terkait CPO gitu ya Pak. CPO kan sempat tuh minyak goreng terjadi kelangkaan, lalu harganya sempat naiknya gila-gilaan gitu ya Pak ya. Bahkan mungkin ada yang sampai aku lihat tuh ada 50.000 juga ada tuh. 50.000 dapat 2 liter. Jadi kan sekitarnya 25.000 ya. Nah itu kan kita juga udah istilahnya rakyat Indo udah kecekek lah gitu. Aduh biasanya gue beli minyak goreng cuma 14.000, sekarang jadi hampir double harganya gitu ya. Lalu akhirnya sempat juga ditetapkan harga eceran tinggi. Nah dan kemarin ini kan Pak Jokowi kan dia sempat instruksiin juga nih untuk stop CPO gitu ya. Walaupun barusan kayak hari ini atau malam kemarin diklarifikasi sama Pak Wapres bahwa kayaknya hanya RBD palm oil deh yang di stop gitu kalau saya nggak salah ingat ya Pak ya. Itu. Nah mungkin terlepas dari itu kira-kira menurut Pak Rudi nih dengan kita kan sebagai negara yang bisa dibilang negara beruntung lah, kita memanfaatkan komoditi kita gitu ya Pak, kita punya komoditi bagus-bagus nih gitu ya. Nah kalau si CPO ini kita stop ekspor, sementara kan harga acuan ini lagi tinggi-tingginya nih Pak ya, gitu, lagi di kisaran 6.000 ya, kira-kira akan berpengaruh banyak nggak sih Pak sama trade balance Indo menurut Pak Rudi gimana? Silahkan. Sebenarnya kan ini bukan pertama kali ya. Dulu kan juga batu bara Pak Jokowi begitu kan. Betul. Jadi sebetulnya begini, kalau untuk batu bara, kelapa sawit, batu bara itu Indonesia eksportir terbesar di dunia. Dan dari yang kita produksi, basically lokal cuma butuh 20%. 80%-nya bisa kita ekspor. Kelapa sawit apalagi? Kelapa sawit itu kita sudah bukan eksportir lagi, kita produsen terbesar ke dunia. Setengah dari kelapa sawit di bumi ini semuanya dari Indonesia gitu kan. Nah, menjadi ironi kalau misalkan kenapa sebagai negara produsen kelapa sawit harga minyak gorengnya mahal gitu kan. Apalagi yang kita produksi itu sebetulnya sudah jauh mencukupi. Ya, usut punya usut, memang problemnya selalu di harga ya. Kalau jual ke lokal harganya dipatok. Kalau jual ke luar negeri kan harganya ngikutin harga market. Dia punya untungan lebih besar. Nah, kadang-kadang pengusaha itu ya mungkin dia tidak memenuhi kewajiban harus jual ke dalam negeri dengan harga X, sisanya baru boleh ekspor, mungkin dia tidak memenuhi. Nah, sehingga terjadi kelangkaan. Nah, jadi kalau misalkan ditanya kenapa perlu ada tindakan yang keras seperti itu, tentu ada pro dan kontra ya. Tapi menurut saya itu diperlukan. Kenapa? Karena setelah dulu batu bara juga sama, PLN tuh hampir mati lampu karena batu baranya sudah mau habis. Nah, setelah dilakukan itu, pasokan batu baranya sudah oke.
Sekarang sama juga kan untuk yang kelapa sawit. Kalau kita minyak goreng masih mahal terus, sudah diinstruksikan jual dengan harga 14.000 per liter, tapi ternyata tidak dilakukan, ya harus ada tindakan yang keras gitu kan. Nah, jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Sebab kalau kita sendiri yang produksi, kita tidak bisa jual murah, bagaimana lagi gitu kan. Nah, kalau ke trade balance tentu ngaruh ya, kan sudah ada hitung-hitungannya. 1 bulan kita ekspor berapa, kemudian diklarifikasi. Nggak semua kelapa sawit kok, tapi kelapa sawit yang kategori ini gitu ya. Nah, itu ada istilah HS. HS itu harmonization apalah. Jadi itu semacam istilah di bea cukai. Semua barang itu ada kode HS-nya gitu. Nah, kalau menurut saya sih gini, saya kira message dari Pak Jokowi sama seperti batu bara kemarin. Jadi kalau misalkan pengusaha bisa melakukan seperti yang diinginkan pemerintah, jual harga minyak ke lokal dengan harga yang menurut saya wajar, itu sanksinya akan dicabut dengan cepat. Atau mungkin yang kena hanya tertentu gitu. Atau bisa saja yang kena si A, si B, si C, ternyata dalam seminggu si A udah dicabut, si B masih menyusul. Nah, jadi kalau saya melihat sih, kalau skenario-nya seperti batu bara pada waktu itu, harusnya itu tidak akan terlalu efek ke trade balance. Oke, mungkin ada sempat 1 bulan atau setengah bulan income yang hilang. Ya, tapi nggak apa-apa. Toh dengan harga begitu tinggi, ibaratnya dulu saya jual di harga 100, saya punya unit 100. Sekarang harganya 200, saya jual dengan unit 60, masih lebih untung dibandingkan yang lalu gitu. Ya, jadi untuk trade balance dan lain-lain, saya terus terang tidak melihat sebagai sesuatu yang harus kita khawatirkan sih. Justru lebih penting mengendalikan inflasi. Banyak negara itu pemerintahannya itu demonya bisa nggak selesai-selesai. Ya kita lihat kan di Sri Lanka, di Pakistan, di Amerika Serikat, bahkan di Inggris, ketika inflasi tinggi itu sudah masalah perut. Jadi kalau misalkan pemerintah tidak bisa turunkan inflasi atau tidak bisa mengendalikan inflasi, maka itu bisa terjadi society unrest gitu. Jadi itu menurut saya lebih penting daripada trade balance yang surplus atau defisit di 1 bulan. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu pengaruh gitu ya Pak. Yang penting Pak Jokowi bisa meredam dulu nih. Sekarang kan masalahnya apa diselesaikan dulu, baru nanti mungkin ya udah bisa dibebasin lagi gitu ya Pak ya. Kembali seperti semula, seperti normal. Begitu. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan nih, mau tanya, bisa langsung tulis di kolom pertanyaan, kolom Q&A, atau di chatbox juga bisa. Jadi nanti bisa kita tanyakan langsung ya pas sesi Q&A sama Pak Rudi. Gitu. Nah, tadi kan juga ngomong-ngomong inflasi gitu ya Pak, karena satu naik semua pasti naik nih, karena ada domino effect di pasar gitu ya Pak ya. Kan kita juga sudah mengalami sebenarnya ya, ada beberapa bahan-bahan pokok tuh naik juga. Bahkan jauh sebelum lebaran udah naik gitu. Seingat saya diawalin sama BBM nih, tapi BBM-nya mungkin yang kelasnya A, B gitu ya, yang kelas-kelas tinggi tuh naik dulu. Lalu kemarin juga sempat minyak naik, lalu ada cabai, bahan-bahan pokok ya, lalu April diawali sama Pertamax. Pertamax naik gitu ya Pak. Pertamax naik. Nah, kan berita-beritanya nih nggak adil dong kalau Pertalite sama si gas melon nggak naik nih. Gitu dengar-dengar kan juga mau dinaikin gitu ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya kan dari isu-isu ini aja rakyat-rakyat juga udah berteriak nih kayak, aduh pemerintah tega banget sih naikin, sedangkan mungkin masih dalam situasi kondisi nggak punya duit nih, atau income-nya itu naiknya tidak sebesar kenaikan si harga barang pokok gitu ya. Nah, menurut Pak Rudi gimana ya pengaruh kenaikan harga ini yang mungkin yang aku bisa bilang sih lumayan menekan gitu ya, menekan daya beli rakyat kecil. Apakah ini berpotensi nanti siapa tahu amit-amit sih ya ada kerusuhan kayak Sri Lanka, atau sebenarnya Indonesia tuh fine-fine aja, kan ada community boom, ada commodity boom gitu Pak. Menurut Pak Rudi gimana nih? Baik. Kalau minyak untuk bensin gitu ya, untuk mobil, itu beda sama minyak untuk sawit. Ya. Kalau sawit, kita adalah produsen, eksportir besar juga. Kalau untuk bensin, kita importir. Ya. Nah, jadi ketika harga bensin atau harga minyak dunia naik,
Sorry, saya suaranya jelas nggak ya? Di sini soalnya layarnya agak putus-putus. Oh iya, ini lagi agak loading dulu sebentar, Pak. Nggak apa-apa. Oh, memang dua-duanya ya? Tapi Iya, suaranya masih sebentar. jalan ya? Suaranya masih jalan, cuman gambarnya Oh, oke. doang nih agak nge-freeze. Oke, nggak apa-apa. Saya sambil ngomong aja ya, kalau gitu ya. Yap, boleh-boleh, Nah, Pak. jadi kalau minyak sawit, batu bara, kita produsen besar, kita eksportirnya juga oke. Kalau minyak untuk isi bensin itu kita net importir. Ya. Jadi yang kita produksi lebih sedikit daripada yang kita jauh lebih kecil daripada yang kita konsumsi. Selisihnya harus kita impor. Nah, ketika pertalite ya, pertalite itu kalau nggak salah pemakaiannya 70 sampai 80%. Kalau Pertamax itu 20% gitu. Nah, pertalite harus naik nggak? Sekarang gini, kalau misalnya harga yang kita nikmati sekarang itu adalah harga subsidi. Ya, bahkan Pertamax juga masih subsidi. Kita compare aja sama harga Shell deh. Kalau Shell Iya, dia betul. punya setara Pertamax kan sekitar 15.000. Pertamaxnya dijualnya 12.000 something gitu kan. Nah, Pertalite-nya ya juga nggak, kalau benar-benar dijual di Shell itu nggak 7.000 sekian ratus. Itu supposed to be 9.000, 10.000 atau bahkan lebih gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita bukan produsen, artinya untuk bisa isi bensin itu bensinnya kita impor dari luar, kemudian harganya katakan harusnya berapa, kita jual di bawah itu, berarti kan yang rugi siapa? Pertamina kan. Nah, Mm-mm. Pertamina kalau rugi bagaimana? Dia minta subsidi ke pemerintah. Oke, harga Oh, bensin harusnya sekian, tapi saya jual harga 7.600 karena penugasan dari pemerintah. Setiap liternya saya rugi segini. Nah, saya tinggal minta sama pemerintah, oke, Pak Jokowi ini defisit segini, tolong dong disuntik Pertaminanya. Nah, itu mekanisme pemerintah dalam hal penentuan harga bensin. Nah, dalam situasi seperti itu kan tinggal sekarang pemerintah kuatnya sampai berapa. Jadi dia kuat subsidi berapa sih gitu. Nah, sekarang juga jadi pertanyaan, apakah harga Pertalite disubsidi itu adalah keputusan yang baik? Tentu ada pro kontra ya. Ada yang mungkin pakai mobil Avanza Xenia untuk Grab, GrabCar, GoCar, atau jadi taksi gitu. Untuk kalangan seperti itu, kalau harganya naik tentu mereka akan sulit. Karena mereka pakai untuk usaha dan biaya operasionalnya naik, sementara harganya belum tentu naik. Tapi ya kadang-kadang kalau kita lagi isi bensin, pertama Alphard isi Pertalite juga ada kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kalau orang yang punya Alphard isi Pertalite harus disubsidi? Itu kan jadi pertanyaan ini kan. Saya kemarin sambil ya. dengar radio di Singapura, dia lagi bahas juga. Itu sama di Singapura. Jadi di sana harga bensinnya kan lebih mahal dari kita. Mereka juga ada semacam skema subsidi. Jadi ada pertanyaan juga, apakah harga bensin masih harus disubsidi? Kalau di Singapura itu dia bilang orang-orang di sana yang mampu beli mobil itu adalah kalangan yang menengah atas, bahkan sudah atas. Di Singapura mobil mahal sekali. Jadi kalau kita mensubsidi harga bensin, sama aja orang kaya yang kita subsidi. Nah, Betul. jadi tidak tepat sasaran kan. Nah, Mm-mm. jadi kalau dengan harga minyak yang tinggi, kita biaya produksi kan juga mahal. Nah, biaya untuk itu kan juga mahal. Jadi seharusnya kalau seperti Pertalite itu harusnya tidak terus disubsidi gitu. Nah, terus mekanismenya bagaimana? Biasanya pemerintah tinggal gini, naikin harga Pertalite. Oke, yang punya Alphard ya paling dia ngeluh doang. Tapi kan dia kalau sudah bisa beli Alphard, bisa beli Mercy, ya buat dia satu bulan selisih 3 sampai 500.000 nothing. Tapi Mm-mm. kalau buat orang yang pakai itu untuk usaha, itu kan something kan, ya kan? Karena kan Betul. dia punya pendapatan nggak banyak ini. Nah, biasanya itu jadi skemanya BLT. Ya, jadi yang sekarang kita Mm. lihat, harga minyak gorengnya dilepas di harga market, tapi masyarakat yang nggak mampu, yang definisinya gajinya di bawah 3,5 juta, itu dapat bantuan langsung tunai, minyak goreng sama bantuan langsung tunai keluarga prasejahtera. Nah, jadi saya lihat skemanya juga mungkin nanti kurang lebih sama. Harga Pertalite-nya naik, oke, ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Yang terpengaruh itu mungkin dengan skema-skema bantuan UMKM atau bantuan apa gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks apakah Pertalite harus naik, dengan harga minyak saat ini pemerintah tidak punya pilihan. Bisa saja dia memilih untuk terus untuk mensubsidi, tapi menurut saya
Pertalite itu juga tidak tepat sasaran. Ya. Karena yang isi Pertalite itu kan kalangan yang punya mobil. Betul, ada kalangan-kalangan yang belum punya mobil, tapi ya relatif lah ya. Saya nggak ada persentasenya. Nah sekarang kalau misalnya Pertalite naik, dampak ke inflasi nggak? Oh iya. Ya. Selama ini pemerintah menargetkan inflasi 3% plus minus 1. Cuma sekali, jadi Pak Jokowi sudah jadi presiden dari 2014 sampai sekarang, cuma di 2014 saja inflasinya di atas 4%. 2015 sampai dengan 2021 ini, itu inflasi selalu di antara kisaran 2 sampai 4. Nah, kalau Pertalite naik, kira-kira bagaimana? Ada banyak prediksi sih. Ada yang bilang 4,5%, ada yang bilang sampai 5,5%, ada yang bilang juga sampai 6%.